Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita ketemu lagi di kajian sifat salat Nabi Muhammad SAW, di mana kita membahas secara runtut, secara tertib, secara urutan bagaimana mengerjakan sholat sebagaimana kita melihat Nabi Muhammad SAW sedang sholat berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadisnya yang sahih. Kita sudah bahas dari awal ya, dari semenjak macam-macam tuh, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, ada di YouTube. Kalau buat teman-teman yang ketinggalan, bisa lihat di channel YouTube The Habaib. Sekarang kita mau memasuki bab zikir setelah sholat. Alhamdulillah di Indonesia banyak banget perbedaan-perbedaan. Nanti kita lihat satu persatu, tapi tetap dengan mengacu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Jadi kalau misalnya hadis yang sahih mengatakan A, perlakuan Ustadz, Habib, Syekh, Kiai, Pak Haji, Pak RT, berbeda sama dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, kita harus berlapang dada bahwa yang kita wajib ikuti dan wajib kita tiru secara sempurna adalah sholatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi jika ada perbedaan dalam fikih misalnya, kita kan belajar tuh ketika lagi takbir ada 3 varian, ya kan? Dan yang lainnya kalau misalnya hanya perbedaan, kita setuju itu sebagai kita jadikan variasi aja ketika kita sholat, bukannya untuk menghukumi satu dan lainnya sesat, bukan seperti itu. Tapi jika bertentangan dengan hadis yang sahih, ya mohon maaf, kita tinggalkan dan kita mencukupkan diri kita dengan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang nggak setuju boleh ketik di kolom chat. Anda nggak mau gitu, enggak ya? Insya Allah setuju semua ya, nggak ada yang beda pendapat di sini. Gimana para ulama nih, setuju semua nih ya? Jumhur ulama sepakat nih ya? Kalau ada yang nggak setuju boleh ketik di chat loh nanti. Bercanda. Wah, alhamdulillah Tante Nini udah masuk. Baik, alhamdulillah kita kemarin sudah bahas sifat sholat Nabi Muhammad SAW dari awal hingga akhir. Di halaman 86 kita merujuk ke kitab sifat sholat Nabi Muhammad SAW ya. Nah di sini ada penutupnya. Penutupnya ini yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau menyampaikan, ini yang dapat saya tulis dari sifat salat Nabi Muhammad SAW. Saya berusaha untuk menyampaikannya kepada Anda sekalian sehingga jelas dan dapat tergambar dalam benak, seakan-akan Anda menyaksikan langsung, sehingga Anda dapat melaksanakan salat sesuai dengan tata cara salat Rasulullah SAW yang telah saya sifatkan kepada Anda. Maka saya pun berharap kepada Allah Ta'ala agar menerima sholat Anda. Karena dengan begitu berarti Anda telah merealisasikan sabda Nabi Muhammad SAW. Masih ingat? Siapa yang hafal hadisnya? Ayo. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu kuncinya ya. Jadi kalau sholat, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya ada ustadz bilang, kamu kalau sholat nggak gitu, kamu ruku dulu. Ini contoh yang paling aneh ya. Misalnya ruku dulu, baru ruku dulu sebelum, jangan ruku deh. Yang suka aneh apa ya? Oh ini, Ana pernah, qadarullah Ana pernah sholat Jumat di Bogor. Jadi sholat Jumat ada kunutnya teman-teman. Ana tanya ini karena memang udah kebiasaan di sini. Ana bingung pas lagi mau sujud, ini malah baca kunut nih.
Amin, amin semua, ya Allah. Nah itulah, jika menyelisihi dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, ya kita wajib tinggalkan. Tapi ketika kita di belakang imam, ya ana waktu itu cukup berdiri aja, nggak sujud duluan, ya kan. Jadi kalau ada seperti itu, ya berdiri aja, nggak usah sujud duluan. Nah, setelah itu Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan kewajiban Anda nih, kita jangan lupa, kita udah belajar doanya, kita udah belajar gerakannya. Tapi yang paling penting juga apa teman-teman? Menghadirkan hati dan khusyuk dalam sholat. Karena itulah tujuan terbesar dari menghadapnya seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kalau misalnya kita nih sholat, gerakannya udah bener, terus bacaannya alhamdulillah udah tahu, udah punya variasi macam-macam, ya kan? Tapi hati kita selalu nggak hadir ketika kita sholat. Sesungguhnya kita rugi teman-teman. Karena apa? Jika seseorang ketika sholat hatinya tidak hadir, maka tidak akan terwujud apa itu tujuan kita sholat. Tahu nggak apa tujuan kita sholat? Sebagaimana tercatat dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Teman-teman pasti tahu. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Ya kan? Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi yang kita harus jaga ada 3 teman-teman. Pertama, gerakannya sesuai contoh Nabi Muhammad SAW, lalu doa-doanya juga sesuai contoh Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga nih, ini nggak kalah penting nih, kita harus jaga kekhusyuan kita sholat teman-teman. Kita harus hadirkan hati kita takut kepada Allah, betapa rendahnya diri kita, betapa tidak ada artinya, betapa kita bersyukurnya dengan hidup kita, betapa kita, yang perlu disyukuri banyak, syukur iman, syukur hidayah. Teman-teman bayangin, ketika teman-teman sholat, bukankah banyak orang-orang di luar sana yang melalaikan sholatnya? Betapa banyaknya orang-orang yang kalau sholat subuhnya bareng duha, ya kan? Lagi sholat apa bro? Sholat duha? Enggak nih subuh nih, anak kesiangan. Kesiangan tiap hari. Kesiangan sebulan. Itu mah bukan kesiangan, kebiasaan. Ngelunjak itu. Kira-kira, nih contoh nih, misalnya teman-teman berangkat sekolah. Kalau sekolah masuk jam 7, ya kan? Kalau telat 1 kali dalam sebulan atau setahun atau apa gitu, masih dimaklumin. Tapi, kalau tiap hari telat, selama sebulan, kira-kira diapain sama kepala sekolah? Ya kan? Kelar hidupnya tuh kalau tiap hari telat mulu kan? Makanya, jadi kalau dan mau melihat seseorang itu gimana memposisikan Allah, kedudukan Allah di hatinya, kita lihat bagaimana dia mementingkan sholatnya teman-teman. Kalau misalnya waktu azan langsung dia berangkat, yang laki-laki ke masjid, yang perempuan langsung wudhu di rumahnya, itu tandanya dia mementingkan sholat tuh. Tapi kalau misalnya, tar dulu deh, ana narik dulu deh, misalnya apa gitu. Lalu ada yang perempuan, tar deh goreng tempe dulu nih, ngasih makan anak nih, atau ana udah janjian ngopi nih after lunch, ana udah ada ini nih, ada meeting nih, mau presentasi nih jam 12 nih. Bagaimana dia memposisikan kedudukannya di Allah di hatinya. Lihat bagaimana dia mementingkan sholatnya teman-teman. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu mendahulukan sholat di atas pekerjaan yang lainnya. Karena sungguh teman-teman, kalau kita bisa jadikan semua kegiatan di luar sholat sebagai waktu menunggu waktu sholat, hidup kita akan indah. Kita akan nggak sabar ketika azan berkumandang, alhamdulillah udah azan. Anda mau langsung sholat ambil wudhu, maaf ya Pak Bos, Bu Bos, meetingnya break dulu lah 15 menit. Anda ada kewajiban menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh iman tuh. Ibu-ibu panitia jamiah sebentar ya. Kita sholat berjamaah dulu nih. Tapi kopinya udah datang. Nah, itu lain lagi cerita. Tapi bukan berarti, wah 5 menit mau azan, pesan kopi pesan mie Enggak, kecuali memang ada hadisnya, jika hidangan sudah tersedia secara bukan direncanakan, kita memang diperintahkan makan dulu. Salah satu manfaatnya secara logika, bisa jadi ketika kita sholat, kita udah bayangin, kan udah nyium baunya, udah tahu, wah ini mie ayam enak banget nih. Apalagi nanti kasih saus, akhirnya nanti sholatnya tambah nggak khusyuk.
ya kan? Makanya ada hadisnya kalau memang makanan sudah terhidang, kita diperintahkan untuk makan dulu baru sholat. Tapi bukan berarti jadi kebiasaan juga. Oke ya. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, akhirnya saya memohon kepada Allah Ta'ala agar menerima sholat kita secara seluruh amal perbuatan kita dan menyimpan pahalanya untuk kita di saat kita berjumpa dengannya. Ini yang harus teman-teman pikirin nih. Pada hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak keturunan kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Tuh, di mana harta dan anak keturunan udah nggak manfaat. Kita sholat bagaimana ini sholat kita terakhir. Kita sholat, kita khusyuk, jaga semua. Dan khusyuan itu teman-teman, itu pertama bisa diperoleh dengan banyak meminta kepada Allah. Lalu meminta perlindungan kepada Allah. Lalu dengan wudhu yang benar, tahu gerakan yang benar. Lalu memiliki banyak variasi doa, variasi gerakan juga yang sesuai hadis Nabi Muhammad SAW ya. Bukan variasi tambahan baru-baru, bukan. Semua variasi yang berdasarkan dari hadis yang sahih. Kalau kita udah tahu kayak gitu, insya Allah kita tahu tuh, nanti anak zuhur, anak mau duduk pas lagi ini duduk di antara dua sujud, nanti anak duduk iftirosh, nanti anak sedekapnya yang tangannya sampai di punggung tangan, itu udah tahu tuh, dan bisa nambah kehusuan. Doanya nanti yang ini, anak mau minta yang ini, insya Allah bisa tambah khusyuk. Tapi kalau misalnya teman-teman tiap sholat bacaannya ya 4 kulhu, kul auzubirobinas, kul auzubirofil falak, sama kul ya, tambah 5, inna atau inna. Itu terus, itu pas lagi baca tuh, karena udah hafalan bibir ya. Hafalan bibir tuh kalau misalnya dibaca tuh bisa sambil mikirin yang lain tuh kalau hafalan bibir. Makanya ulama-ulama para hafal Quran itu mereka hafal 30 juz tuh udah hafalan bibir kalau istilah teman anak, bukan di kepala lagi, udah tinggal baca aja kayak teman-teman baca Al-Fatihah, udah tinggal ini aja keluar aja itu kata-katanya, nggak pakai dipikir lagi. Nah kalau bacaan doa-doa udah hafalan bibir, kadang kita nggak variasi dan itu aja, ya kita pikirannya mulai melayang tuh, gampang tuh syaitan masuk. Dan teman-teman pahami ya, syaitan itu akan selalu goda kita dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bahkan ketika kita mau zikir, nanti ada pembahasan bagaimana syaitan berusaha mengganggu kita ketika zikir. Dan ini Syekh Al-Albani mendoakan kepada kita nih. Lihat nih bagaimana ulama besar selalu mendoakan orang-orang yang membaca bukunya untuk selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar mendapatkan keberkahan dari bukunya, teman-teman. Itu yang paling penting. Karena ilmu jika berkah itu akan bermanfaat buat yang nulis, buat yang mengamalkan, semua dapat keberkahannya. Tapi jika tidak berkah, akhirnya jadi kosong aja, sia-sia jadinya. Baik, ini penutup dari sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masuk ke bab baru halaman 89. Zikir setelah sholat wajib. Nah, ini ditambahkan di bawahnya. Zikir setelah sholat wajib sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Bas. Nah, kalau kita masuk bab ini, kembali Ana minta komitmen sama teman-teman bahwa harus dipahami. Yang kita pelajari ini adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Di mana dalil-dalilnya teman-teman bisa catat, teman-teman bisa cek di Google, misalnya hadis, tadi katanya di kajian tentang ini, coba Anda cek berapa hadisnya, dalilnya nomor berapa, bisa tuh insya Allah. Nanti ada sahihnya, ada ininya, ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang hadis riwayat Bukhari, ada hadis riwayat Muslim. Insya Allah nanti disebutkan satu-satu. Jadi kalau teman-teman mau cek, insya Allah bisa. Nah, sekarang karena kita udah komit mau menjalankan sholat sebagaimana Nabi Muhammad SAW sholat, dan zikir sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan kita mencukupkan dengan zikir yang sesuai tuntunan. Kenapa? Karena ahli zikir terbaik di muka bumi yang pernah hidup adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada ustadz, syekh, habib, kiai, siapapun lah, orang tua yang mengajarkan bertentangan dengan hadis sahih, kita harus berlapang dada, harus ikhlas. Ya udah, Anda cukup aja deh yang diajarin oleh Nabi Muhammad SAW.
Karena apa teman-teman? Yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, insya Allah apa? Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana syarat diterimanya amal seorang manusia, syarat pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan syarat kedua mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Nah, nih kenapa anak tekankan sekali kalau kita harus sesuai dengan tuntunan, karena nggak bisa dipungkiri teman-teman, di Indonesia ini banyak banget perbedaan-perbedaan. Kita coba bahas satu-satu ya perbedaannya ya, biar sebelum masuk ke pembahasan zikirnya, kita udah mantap nih, kira-kira yang mana nih yang Anda mau kerjain gitu ya. Dan kita harus berlapang dada kalau memang ternyata yang selama ini kita kerjakan belum sesuai. Ya kan? Makanya dengan ini kita belajar. Dengan belajar insya Allah Allah mudahkan kita untuk mengamalkan. Itu tujuannya. Kalau belajar cuma sekedar tahu, akhirnya ilmunya sia-sia dan gak berkah. Oke ya, bismillah. Yang pertama, zikir setelah sholat wajib. Seperti teman-teman pahami bahwa kalau zikir setelah sholat wajib, apa doa? Teman-teman pasti sering lihat kan, kalau ya kadang di musola, di masjid itu kan, kebanyakan orang-orang melakukan doa setelah sholat. Ada yang mengatakan zikir lebih baik, doa lebih baik. Nah, mana sih, apa sih pendapat ulama zaman dulu? Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa beliau pernah ditanya teman-teman, sebenarnya doa atau zikir sih yang lebih afdol, yang lebih sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW setelah sholat wajib ya. Nah, ada juga yang nanya sama beliau, kalau habis sholat kita doanya angkat tangan nggak? Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa doa setelah salam tidak termasuk dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa dikatakan doa setelah salam sholat wajib tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Beliau menyampaikan yang paling utama adalah zikir setelah sholat wajib, bukan berdoa. Kenapa? Karena banyak dalil, bahkan dalilnya dari Al-Quran teman-teman. Dalilnya dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Yang punya mushaf Al-Quran boleh dibuka. Kita cocokkan dalilnya. Di situ dituliskan, Faiza qadaitumus sholata fazkurullaha, ya kan? Faiza qadaitumus sholata fazkurullaha. Artinya apa? Jika kalian telah menyelesaikan sholat, maka berzikirlah kepada Allah. Fazkurullah, bukan pada Allah, bukan berdoalah kepada Allah, bukanlah meminta kepada Allah. Nah, itu dalilnya teman-teman. Allah yang suruh, bukan Nabi Muhammad SAW lagi yang suruh. Lalu apa lagi? Ada kecualinya nih, kecuali sholat istikharah, ya kan? Sabda Nabi Muhammad SAW, jika kalian sudah memiliki tekad, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat dan berdoa. Nah, itu hadis Nabi Muhammad SAW jika kita mengerjakan sholat istikharah. Sholat istikharah kan sholat kita meminta, diperintahkannya malah setelah salam. Tapi untuk sholat wajib, dalilnya tadi, berzikirlah kepada Allah. Sebagaimana juga ada di surat Al-Jumu'ah ayat 10. Al-Jumu'ah ayat 10. Faiza qadaitumus sholata fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsira. Tuh. Jika kalian telah selesai mengerjakan sholat, buka surat Al-Jumu'ah ayat 10. Jika kalian telah selesai mengerjakan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi. Dan banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak wazkurullaha katsira. Tuh, perintahnya banyaklah berzikir kepada Allah. Jika kalian telah selesai sholat, teman-teman. Namun, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, namun memang tidak ada larangannya untuk berdoa
Tapi seperti komitmen kita di awal, sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ayat dari Al-Quran tersebut, 2 ayat sebelumnya yang tadi dibacakan, kita diperintahkan untuk untuk berzikir, maaf, ya kan? Jadi kita cukupkan dengan berzikir. Loh, emang berdoa nggak boleh? Boleh. Tapi seperti kita ketahui, sholat itu adalah waktu ketika kita bermunajat kepada Allah. Kita diperintahkan ketika sujud berbanyak berdoa, ketika sebelum salam kita diperintahkan berdoa. Oleh karena itu, kita banyak berdoa ketika sholat, bukan ketika selesai sholat kita malah berdoa. Jadi agak-agak terbalik ya, terkalip enggak ya, terbolak-balik. Jadi ketika lagi sholat, kita kan banyak meminta sama Allah. Ketika lagi sujud, kita suruh minta. Ketika kita lagi mau salam, kita banyak meminta. Tapi apa yang dikerjakan? Malah ketika sholat, cepat-cepat, biar cepat selesai, habis sholat malah berdoa, bukannya berzikir. Itu tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan berarti dilarang plek-plek, bukan. Kalau misalnya kalau itu masih diperbolehkan asal tidak dijadikan kebiasaan. Baik ya, insya Allah mudah dipahami ya mengenai perbedaan ini ya, dan mana yang lebih sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Masih banyak nih ininya nih, perbedaan-perbedaan nih. Yang kedua mengenai perihal zikir berjamaah. Zikir berjamaah yang dimaksud adalah satu orang memimpin zikirnya, yang lain mengamini. Nah tuh, kalau misalnya kejadiannya seperti ini, sebenarnya ada 2 kondisi. Pertama, jika disyariatkan, maka boleh disyariatkan oleh agama Islam. Contohnya apa? Ada yang bisa tahu? Ketika kita dibolehkan zikir seperti ini, boleh ketik di chat ya kalau yang tahu ya. Ayo dong, jawab dong. Nah, yang pertama adalah sholat istisqa, sholat minta hujan. Contohnya dari Nabi Muhammad SAW ketika selesai sholat, maka berdoa, yang lain ngaminin kan. Lalu kunut. Lalu kunut, ya kan, ketika lagi sholat, kunut nazilah Nabi Muhammad SAW. Kemarin udah dikisahkan bagaimana sejarah yang para sahabat, para penghafal Quran terbunuh 70 orang, lalu Nabi Muhammad SAW mengerjakan kunut nazilah. Itu para sahabat mengamini itu. Jadi satu orang mimpin, lalu yang lain mengaminkan. Itu jika disyariatkan boleh, teman-teman. Nah, yang jadi masalah jika tidak ada syariat dari Islam, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, alias tidak ada dalil. Apa contohnya? Doa bersama setelah sholat. Lalu ada majelis ilmu atau setelah selesai majelis ilmu berdoa sama-sama. Lalu ada juga yang misalnya setelah membaca Al-Quran berdoa juga, yang satu mimpin, yang lain ngaminin. Nah, mengenai hal ini kadang-kadang boleh, kadang-kadang ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, beliau ditanya mengenai sekelompok orang yang berkumpul lalu berdoa mengangkat tangan. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjawab bahwa sebenarnya itu tidak dilarang jika mereka berkumpul secara tidak sengaja, ya, kecuali terlalu sering. Nih, harus dipahami. Jadi kuncinya, poinnya, jika tidak sengaja masih dimaklumi, dan jika tidak terlalu sering, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan seperti itu. Ini diambil dari perkataan Al-Marwazi, ya. Dan Al-Marwazi mengatakan yang dimaksud Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwa kecuali terlalu sering itu artinya tidak boleh menjadi kebiasaan, ya kan? Karena kalau amalan tersebut menjadi kebiasaan, teman-teman, akhirnya amalan tersebut akan dianggap menjadi bagian dari syariat Islam. Dan kalau sudah menjadi syariat Islam, akan terus dikerjakan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ada yang seperti itu dan membiasakan dirinya, satu kelompok, satu grup,
setiap habis sholat, doa bersama, lalu habis majelis ilmu yang satu mimpin, yang lain ngaminin, lalu habis baca Al-Quran satu mimpin, yang lain ngaminin. Kadang-kadang boleh kalau tidak sengaja dan tidak terlalu sering. Tapi di saat dilakukan terus-menerus dan berulang dan setiap saat dan secara sengaja, itu tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sebaiknya kita berhati-hati. Lebih baik kita zikirnya ya sendiri-sendiri yang lebih afdol, tanpa ada komandonya satu gitu. Ya, jadi insya Allah bisa dipahami yang ini. Lagi nih, ada banyak ya. Memang ya beginilah keadaannya dan memang harus dijelaskan satu persatu secara detail, insya Allah biar teman-teman nggak bingung. Karena kadang kita datang ke masjid sini, loh kok ini begini, loh kok ini lain aliran, bukan lain aliran. Kita cari yang paling benar, caranya gimana? Kita cek mana yang paling sesuai dengan dalil dari Nabi Muhammad SAW dan dari Al-Quran juga, ya kan? Yang pertama udah dipahami ya tadi ya, perihal doa apa zikir dulu setelah sholat, udah paham kalau hadisnya dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Kalau kita diperintahkan berzikir lebih afdol. Lalu zikir berjamaah, jika satu jadi mimpin, yang lain aminin, boleh jika memang disyariatkan dalam agama seperti sholat istisqa atau kunut. Jika tidak ada dalil, lebih baik kita tinggalkan. Yang kita tinggalkan adalah jika dilakukan secara sengaja, berulang, dan dianggap amalan tersebut tidak sempurna jika tidak dikerjakan. Kan banyak kalau misalnya orang-orang kalau misalnya habis sholat, kita harus zikir sama-sama nih, ya kan? Ini nggak seperti itu teman-teman. Kita cukupi dengan yang disampaikan dari dalil yang sahih aja. Yang ketiga, minum dulu boleh ya? Bismillah. Yang ketiga, zikir bersama dipimpin satu orang. Nih, penting nih. Dipahami ya, dibayangkan kondisinya. Mungkin sering terjadi juga di sekitar kita. Mungkin malam-malam lagi ada acara apa-apa nih. Zikir bersama dipimpin satu orang, lalu yang lain mengikutinya secara bersama-sama. Nah, dibayangkan dulu kondisinya nih. Bisa disambungkan dengan kejadian di mana gitu kan. Satu orang mimpin, yang lain mengikuti secara bersama-sama. Misalnya gini, yang mimpin gini, Astaghfirullahalazim, yang lain ayo bersama-sama, Astaghfirullahalazim, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya bareng-bareng semua misalnya. Nah, kalau ini tidak ada dalil dan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, ya kan? Apalagi dari para ulama zaman dulu, para sahabat, nggak ada contohnya nih teman-teman. Jadi ya kita harus berlapang dada kalau memang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Kisahnya, kisah Abdullah bin Mas'ud ketika radhiyallahu anhu masuk ke dalam masjid. Lalu dia melihat ada sekumpulan orang sedang berzikir berjamaah. Ini Abdullah bin Mas'ud tuh, masih sahabat Nabi Muhammad SAW loh. Kalau misalnya ini zaman Nabi Muhammad SAW baru meninggal loh nih teman-teman. Itu aja udah mulai tuh ada manusia yang kayak gitu. Gimana zaman sekarang yang udah berjarak 1400 kurang lebih. 1400 tahun kurang lebih. Ya kan? Coba bayangin. Bisa lebih melenceng sebenarnya kan. Nah, nih kisahnya dilanjutkan. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu masuk ke dalam masjid, dia melihat ada sekelompok orang sedang berzikir berjamaah, teman-teman. Lalu Abdullah bin Mas'ud kaget dan dia bertanya, "Hei, umat para sahabat Nabi Muhammad SAW." Iya dong, masih para sahabat, orang Nabi Muhammad SAW baru meninggal. "Apa yang kalian lakukan? Begitu cepatnya kalian masuk ke dalam kebinasaan." Tuh, lihat tuh. Dianggap kebinasaan tuh, melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal sahabat Nabi Muhammad SAW masih banyak. Lalu pakaian beliau SAW masih utuh. Perkakas beliau pun masih utuh, belum ada yang pecah. Lalu Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, apakah agama kalian lebih baik daripada agamanya Muhammad SAW? Atau kalian
telah membuka pintu kesesatan. Tuh, coba pikir deh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, lihat para sahabat ada yang lagi berzikir berjamaah. Ditanya, ini kalian lagi ngapain nih? Nabi Muhammad SAW itu pakaiannya masih utuh loh. Perkakasnya masih belum pecah-pecah. Tapi kalian udah kayak gini. Apa kalian merasa agama kalian lebih baik daripada agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Jadi Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan tidak ada syariat penghususan. Melakukan zikir bersama seperti ini tidak ada tuh penghususannya. Dan justru apa yang dikerjakan oleh para ulama zaman dulu berbeda dengan apa yang terjadi zaman sekarang. Karena kalau misalnya memang sudah biasa dilaksanakan dari zaman dulu, dari zaman para sahabat dulu, pasti kita menemukan banyak hadis-hadis, terus kisah para sahabat, lalu para tabiut tabiin, ya kan, para sahabat-sahabatnya yang mengerjakan seperti itu. Tapi kan tidak ada satupun yang seperti itu. Dan kita harus berlapang dada, teman-teman. Dan bahayanya apa? Kalau hal seperti ini sudah dimaklumi dan sudah biasa dikerjakan secara rutin, apalagi dikerjakan di masjid, di tempat yang mulia. Di saat sesuatu kegiatan dikerjakan di tempat yang mulia, akan dianggap menjadi syariat Islam. Dan itu akan menjadi kebiasaan dan turun-menurun. Dan bisa bertambah, teman-teman. Makanya lebih baik kita dalam beragama berhati-hati. Tidak terlalu bermudah-mudahan dengan perkara agama. Karena apa? Bila kita berhati-hati dalam menjalankan syariat, insya Allah kita akan di bawah tuntunan yang benar. Tapi jika kita, oh menurut si ini boleh, kita ngambil yang ini. Oh kan kata Ustadz ini boleh. Teman-teman, yang maksum, yang dijamin masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW. Dan sudah selayaknya, sepatutnya kita mengikuti, benar-benar mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Jangan terlalu bermudah-mudahan dalam beragama. Dan jadilah orang-orang yang berhati-hati. Ya. Makanya kita harus berlapang dada nih kalau memang zikir berjamaah bersama lagi. Dipimpin satu orang lalu yang lain mengikuti secara bersama-sama, ya memang nggak ada dalil dari Nabi Muhammad SAW.